Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat hari ini ya dan banyak rezeki. Kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana cara mengganti hard disk konvensional menjadi hard disk SSD ya, solid state drive. Kenapa saya ganti ke SSD yang SATA? Karena ini kebetulan unit yang saya punya, laptop yang saya punya itu Asus X540 SA, yang mana RAM-nya itu onboard cuma 2 GB, kemudian OS-nya itu nggak bisa diinstalin Windows 7. Nah, jadi lemot ya rasanya. Nah, kali ini saya beli SSD SATA mereknya RX7 yang murah meriah, yang reviewnya sih banyak, mantap katanya ya. Ini enteng banget nih harddisknya, enteng banget sumpah, nggak berasa bebannya sama sekali. Kalau di reviewnya sih bagus ya, ini harddisk katanya mantap, dari speed write and read-nya itu bagus lah gitu ya, sekitar 400 atau 500 megabyte per second. Ini saya beli di online store, harganya cuma 179.000, murah banget kan. Nah, ini dia laptopnya, Asus X540 SA, yang mana RAM-nya itu onboard 2 GB, nggak bisa ditambah, nggak bisa diganti. Jadi satu-satunya cara untuk menambah kecepatan yaitu dengan mengganti harddisknya menjadi SSD. Sedang karena Windows-nya itu, OS-nya itu nggak bisa diganti selain Windows 10 atau ke atasnya itu nggak bisa. Saya udah coba install Windows 7 tetap nggak bisa, dia nggak jalan, blue screen. Jadi harus tetap Windows 10. Ya pusing juga kan, gimana? Ya akhirnya mau nggak mau harddisknya yang diganti jadi SSD. Oke, langsung kita buka-buka aja bautnya nih. Pertama dibalik dulu laptopnya ya, terus kemudian dibuka-buka setiap bautnya. Ingat, baut yang bagian belakang atau bagian baterai itu panjang-panjang ya, kemudian baut bagian depan itu agak sedikit pendek. Dibuka dulu semuanya, semua dibuka pelan-pelan. Ini saya pakai peralatan seadanya aja karena ini ya mungkin tutorial bagi rekan-rekan yang di rumah yang nggak perlu harus datang ke tempat servis, karena lumayan kalau di kota saya tanya kemarin berapa harga servis mencapai ratusan ribu ya untuk ganti pindah harddisk ke SSD aja. Ya udah, akhirnya saya coba bongkar sendiri deh, lihat tutorial di YouTube, saya beranikan diri ya. Oke, langsung berdiriin aja laptopnya itu, karena harus dibuka bagian bodinya itu. Bagian bodinya harus dibuka pakai clipping ini ya. Pelan-pelan cari bagian yang agak sedikit renggang, jadi digesek gitu guys. Nah, kalau udah bunyi klik klik ya, itu enak banget tuh, tinggal diikutin aja alurnya, nanti kebuka semua. Pelan-pelan, jangan langsung ditarik dibuka, tetap dipegang setelah walaupun sudah terbuka klik gitu ya, karena di sisi kiri itu ada konektor mousepad dan keyboardnya. Konektornya itu berbentuk ribbon konektor gitu, jadi tipis, hati-hati. Dibuka perlahan itu konektor touchpadnya, kemudian di bawah touchpad juga ada konektor keyboard yang agak lumayan tebel, pakai tangan aja karena itu memang mudah kok bukanya. Oke, langsung ya di standingkan lagi biasa. Nah, ini dia itunya, keyboardnya kita taruh dulu.
Nah ini harddisknya ada di sebelah kanan bawah. Nah ini kita buka langsung, kita angkat. Ini ada bautnya di pinggirnya, ada 4 totalnya. Jadi yang satu ini agak keras, makanya saya gunakan gunting. Karena pakai obeng nggak kebuka. Pakai gunting kebetulan pas, ya udah dibuka. Ketika sudah kendor baru saya pakai obeng kecil. Dibuka semuanya, baut di samping kiri kanannya, di kiri 2, di kanan 2. Setelah terbuka semuanya baru dilepaskan harddisknya. Oke, ini harddisk bawaannya ya, 500 GB yang sangat-sangat lemot itu. Oke, ambil SSD yang tadi sudah kita siapkan, sudah kita beli, langsung kita pasang aja, sama mengarah ke slot SATA nih ya. Jangan lupa ada slot power, kemudian slot data hubnya itu dipaskan, atau ngikutin aja pola pemasangan harddisk yang tadi. Setelah dipasang lagi kalengnya, bautnya pun dipasang kembali, ada 4 ya baut yang tadi dibuka dari harddisk itu. Ini buat mengencangkan ya, supaya nggak lari-lari SSD-nya ketika laptop diangkat bolak-balik, jadi tetap kenceng dia, tetap teguh ya, nggak lari-lari dari kenyataan. Kita ajak ngebut, tapi tetap pastinya kita harus kencangkan erat-erat supaya tetap bisa diajak lari ngebut. Apaan sih, gaje banget ya. Itu preview aja sih ya. Kita pasang lagi semuanya bautnya. Setelah kita pasang bautnya, kita letakkan lagi SSD-nya di tempat harddisk tadi ya, di tempat jangan lupa dimasukkan ke dalam hubnya, pelan-pelan dorong, kemudian dibaut lagi, dibaut untuk satu lubang di pojok atasnya itu supaya kencang. Nah itu langsung jadi satu ya dengan kunciannya DVD RW-nya. Nah nanti di video selanjutnya saya akan kasih tutorial gimana caranya mengganti DVD RW menjadi penyimpanan portable atau menggunakan HDD-KD. Ditunggu aja, di klik loncengnya supaya nanti kalau saya udah upload videonya bisa tahu. Kemudian kita pasang lagi tadi ya bagian keyboardnya. Pertama-tama kita pasang dulu konektor ke pita ribbon keyboardnya ke ini nggak apa-apa kok, laptopnya bandel ini, mulai laptopnya sendiri jadi nggak, kurang hati-hati. Oke, pita ribbon keyboardnya kita pasang lagi pelan-pelan ke konektornya, langsung dijepitin lagi pakai tangan aja, nggak usah pakai alat-alat bantu lah. Setelah keyboard selesai, jangan lupa untuk mousepadnya juga dipasang. Mousepadnya ini pelan-pelan ya, karena pita ribbonnya itu ribbon konektornya itu ribbon gimana sih, ribbon konektornya itu lebih kecil, jadi hati-hati. Setelah itu ya dijepit keras-keras, yang pasti kan sudah terjepit ya. Kalau sudah terjepit itu enak, jadi nggak mudah tercabut kalau udah terjepit dengan erat. Oke, ngomong apaan sih, tapi emang enak sih kalau dijepit. Oke, sudah, kita tutup lagi, pasangkan dengan presisi di posisi semula. Kalau sudah presisi, kita tekan supaya menyatu kembali sampai bunyi krek krek klik klik ya. Pastikan semuanya rata, sudah bunyi klik setiap sisinya. Lampu mati sekarang. Oke, semuanya sudah rapat kembali ya, sudah klik di setiap sisinya. Sebelah kiri juga bagian port itu nggak kalah penting. Kalau sudah, kita langsung siapkan untuk dibaut kembali.
Yeay. Ingat tadi bautnya ya, yang agak sedikit panjang itu posisinya di belakang atau di bagian baterai, dan yang agak sedikit pendek itu di depan. Ya, di bagian depan untuk yang sedikit pendek, dan bagian baris kedua kita pasang, taruh dulu semuanya bautnya, nanti baru kita kencangin. Ingat ya, bautnya itu jangan sampai ada yang hilang, karena memang ini penting banget, berpengaruh banget ke fungsi. Nah, sudah selesai semua bautnya dipasang. Ini dia unit laptopnya. Nah, saya sudah siapkan USB flash disk bootable yang sudah ada OS Windows-nya, Windows 10. Saya gunakan Windows 10 Lite di sini karena Windows 10 yang Pro biasa itu yang konvensional tuh terlalu berat ya bagi laptop ini. RAM-nya cuma 2 GB onboard, tuh terlalu berat. Maka saya gunakan Windows 10 Lite. Untuk link downloadnya silahkan cari aja, ada banyak kok Windows 10 Lite, di download aja. Nah, ini jangan lupa setelah dihidupkan tekan escape berkali-kali, nanti masuk ke menu booting menu, kita pilih yang flash disk yang UI apa ya, bagi yang tahu komen ya, UEFI kalau saya bacanya, bodo amat. Nah, setelah itu tekan enter dan masuk ke menu instalasi. Nah, ini lagi copy data, kemudian expanding data dan sebagainya, optimalisasi features dan sebagainya. Kita tunggu sampai dengan finishing. Ya, pakai mouse deh, enak. Karena mousepadnya kurang enak ya ini di laptop ini, jujur aja suka lari-lari gitu dari kenyataan. Mudah-mudahan rezeki kita nggak lari-lari ya, cuma ini aja. Kalau pakai mouse kan enak ya. Ini mouse-nya juga saya pakai mouse apa ya itu, mereknya yang bagus lah intinya ya. Nah, kalau pakai mouse kan enak tuh. Nah, oke. Langsung lagi expanding data. Iya. Initializing, optimizing, kemudian installation update dan sebagainya, bla bla bla. Nah, kalau sudah kayak gitu dicabut aja flash disknya, nggak apa-apa, karena kan sudah expanding. Nah, ini udah finalizing, reboot, kita klik reboot aja, reboot now aja, ditunggu. Karena ini pakai SSD, rebootnya itu sangat cepet ya, cepet banget, jauh berbeda, 10 kali lebih cepet dibandingkan menggunakan hard disk. Kalau pakai hard disk ini bisa bermenit-menit prosesnya, bisa sampai 45 menit sampai dengan 1 jam. Cuma kalau pakai SSD nggak nyampe 30 menit, ini udah selesai. Bahkan ketika reboot itu cuma 1 menit kurang lebih reboot di pertama. Ini lagi starting device, getting device ready, getting ready, itu cepet banget, sumpah ini prosesnya cepet banget. Nih harddisknya memang terbukti bagus, SSD-nya terbukti bagus ya, berarti ya si RX7 ini walaupun murah tapi nggak murahan kualitasnya. Oh iya, ini laptop Asus X540 Si ini udah banyak white spotnya ya di beberapa titik tuh, karena saya sendiri belinya murah, ini cuma 1 juta rupiah kemarin ceritanya. Nah, setelah selesai masukkan aja nama username kalian apa. Seperti biasa instalasi Windows, kemudian password kalau mau pakai password, tapi kalau nggak apa-apa sih, next aja. Kemudian ini ada digital assistant, mau diaktifin apa enggak, kalau saya sih enggak ya. Langsung ke menu preparing Windows.
langsung masuk ke menu. Ini Windows 10 Pro yang Lite. Mantap banget kan? Cepet banget pakai SSD di laptop dengan RAM 2 GB onboard, nggak bisa diganti. Ini laptop paling resek nih. OS-nya nggak bisa diturunin, harus Windows 10 minimal, tapi RAM-nya nggak bisa di-upgrade atau nggak bisa diganti, ya otomatis stuck. Nah di pemilik sebelumnya itu dibilang laptop ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain, stuck, nggak bisa dioperasionalkan, loading, nggak bisa masuk menu. Saya udah tahu penyebabnya apa setelah lihat laptopnya, Asus X540SA. Pasti ini karena berat, apalagi kalau Windows 10 update tuh, aduh, bikin PR banget deh. Ya udah, langsung saya bayar murah nih, cuma 1 juta rupiah, lengkap sama tas, sama dus, sama chargernya original semuanya, cuma layarnya memang ada white spot. Nah ini tampilan Windows 10 Lite, Windows 10 Pro Lite, tapi harddisk drivernya nampaknya belum terinstall semua ya. Ini kayak driver internet itu belum terinstall. Gampang lah, nanti kita pakai tethering USB dulu, kita download manual di websitenya Asus supportnya. Oke rekan-rekan, sedikit tutorial cara pasang SSD menggantikan harddisk bawaan yang sudah lemot di Asus X540. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen silahkan di bawah, dan dislike bagi yang tidak suka. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.